Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dianovita dari kelas E218 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Manajemen Resiko. Sebelum kita membahas, kita harus mengetahui arti serta tujuan dari makalah yang akan kita presentasikan. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari manajemen resiko. Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan berusaha menghindari, meminimalkan, atau bahkan menghilangkan risiko yang tidak dapat diterima. Komponen manajemen risiko terdiri dari 8 komponen. Ada beberapa komponen dan proses dalam manajemen risiko menurut COSO atau Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Komponennya yaitu adalah lingkungan internal, penentuan sasaran, identifikasi peristiwa, penilaian risiko, tanggapan risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi. Yang pertama kita akan membahas yaitu lingkungan internal atau internal environment. Komponen ini adalah sikap manajemen di semua tingkatan untuk operasi umum dan konsep kontrol pada khususnya. Ini termasuk etika, kompetensi, dan integritas serta pentingnya kesejahteraan organisasi. Yang kedua yaitu penentuan sasaran atau objective setting. Perusahaan menetapkan tujuan operasional sebagai dasar untuk mengidentifikasi dan mengelola semua resiko. Target ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu strategi objektif atau fokus pada upaya mewujudkan visi dan misi, dan activity objektif atau fokus pada kegiatan operasional, pelaporan, dan kepatuhan. Yang ketiga ada identifikasi peristiwa atau event identification, yaitu manajemen mengidentifikasi berbagai peristiwa potensial yang mempengaruhi strategi dan pencapaian tujuan perusahaan. Kejadian tidak pasti ini dapat memiliki dampak net positif, tetapi juga dapat memberikan risiko. Yang keempat yaitu ada penilaian risiko atau risk assessment. Penilaian risiko memungkinkan suatu organisasi untuk menilai suatu peristiwa atau kondisi dan hubungannya dengan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen perlu melakukan analisis tentang kemungkinan dampak risiko ini dengan dua perspektif, yaitu likelihood atau kecenderungan atau peluang, yang kedua impacts atau consequence atau besaran dari realisasi risiko. Yang kelima yaitu komponen tanggapan risiko atau risk response. Manajemen mengevaluasi risiko, kemudian menentukan sikap atau respon terhadap risiko-risiko ini. Respon dari manajemen ini tergantung pada risiko yang dihadapi. Respon tersebut dapat berupa menghindari risiko, mengurangi risiko, memindahkan risiko, dan menerima risiko. Yang keenam yaitu ada komponen aktivitas pengendalian atau control activities. Proses ini adalah persiapan prosedur atau kebijakan yang membantu memastikan bahwa respon terhadap risiko yang dipilih sudah memadai dan dilaksanakan dengan baik. Kegiatan-kegiatan ini meliputi pembuatan kebijakan dan prosedur, pelimpahan wewenang, mengamankan aset perusahaan, pemisahan fungsi, dan pengawasan. Yang ketujuh ada komponen informasi dan komunikasi, information and communication, yaitu kegiatan ini berfokus pada pengidentifikasian informasi dan mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak terkait melalui media komunikasi yang tepat. Yang terakhir ada komponen pemantauan atau monitoring. Komponen ini adalah pemantauan adalah komponen terakhir dalam manajemen risiko. Proses pemantauan dilakukan terus-menerus untuk memastikan bahwa setiap komponen lainnya berfungsi dengan baik. Yang penting untuk dipertimbangkan dalam proses pemantauan adalah pelaporan yang tidak lengkap atau berlebihan.